Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelas 3B yang beranggotakan saya sendiri, Zara Sanya Sasmita. Saya Malaya Putri Anini. Saya Sukma Maulida Barito. Saya Rahmarina Sukianto Putri. Jadi kami di sini akan melakukan penyuluhan dengan tema pengenalan penyakit gigi dan mulut serta upaya pencegahannya. Oke teman-teman, kita akan masuk ke materi penyuluhan dengan judul Ayo Cegah Penyakit Gigi dan Mulut. Yang pertama, ada macam-macam penyakit gigi dan mulut. Penyakit gigi dan mulut yang pertama ada gigi berlubang. Gigi berlubang adalah kondisi gigi yang rusak akibat terkikisnya lapisan terluar gigi atau enamel. Penyebabnya yaitu plak yang merupakan kumpulan sisa makanan dan bakteri. Bakteri tersebut mengubah sisa makanan menjadi asam sehingga merusak lapisan enamel gigi dan membuatnya berlubang. Penyakit gigi dan mulut yang kedua ada periodontitis. Periodontitis adalah salah satu komplikasi dari radang gusi yang tidak terobati. Periodontitis bermula dari penumpukan plak di gigi. Gejala periodontitis diantaranya nyeri saat mengunyah, penumpukan plak dan karang gigi, serta nafas bau tidak sedap. Pengobatannya dengan pembersihan karang gigi, pencabutan gigi, dan lain-lain. Yang ketiga, ada stomatitis. Stomatitis adalah radang yang terjadi pada mukosa mulut, biasanya berupa bercak putih kekuningan. Gejala stomatitis. Gejala yang muncul pada sebagian besar pasien, 85%, yaitu ulser bentuk minor, yang ditandai dengan ulser bentuk bulat atau oval, disertai rasa nyeri dengan diameter antara 2-4 mm, kurang dari 1 cm, dan dikelilingi oleh pinggiran erythematosus. Ulser ini cenderung mengenai daerah keratin, seperti mukosa labial, mukosa bukal, dan dasar mulut. Ulser bisa tunggal atau merupakan kelompok yang terdiri dari 4-5. Dan menyembuh dalam waktu 7-14 hari tanpa disertai pembentukan jaringan parut. Selanjutnya ada halitosis. Gejala bau mulut adalah aroma tidak sedap yang keluar dari mulut. Bau tersebut bisa berbeda-beda, tergantung pada penyebabnya. Bau mulut juga dapat disertai keluhan lain, seperti rasa tidak nyaman, asam, atau pahit di mulut. Yang kedua, mulut kering. Yang ketiga, lidah berwarna putih, terutama di bagian belakang lidah. Yang keempat, rasa terbakar di lidah. Yang kelima, lendir atau cairan yang mengalir dari hidung ke tenggorokan. Dan yang terakhir, adanya karang gigi. Selanjutnya ada abses. Abses adalah rongga patologis yang berisi nanah yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh bakteri yang berasal dari gigi yang terinfeksi, baik pada maksila maupun pada mandibula. Ada dua tipe abses gigi. Yang pertama ada abses periapikal, yaitu terjadi pada ujung akar gigi. Yang kedua ada abses periodontal, yaitu terjadi pada gusi di sekitar gigi. Bakteri yang berperan dalam proses pembentukan abses adalah Staphylococcus aureus dan Streptococcus mutans. Selanjutnya ada faktor risiko abses gigi. Berbagai faktor yang dapat memicu infeksi bakteri penyebab abses gigi diantaranya. Yang pertama ada kerusakan gusi, penyakit gusi, cedera, kurang menjaga kebersihan, dan lemahnya sistem kekebalan tubuh. Dalam kebanyakan kasus, abses gigi menimbulkan rasa sakit yang datang secara tiba-tiba dan semakin memburuk pada bagian gigi dan gusi. Selain itu, ada pula gejala-gejala lainnya, seperti gigi terasa nyeri berdenyut, gigi terasa sakit saat mengunyah, gigi sensitif terhadap suhu panas atau dingin, rasa pahit di mulut, nafas berbau tidak sedap, gusi kemerahan dan bengkak, melonggarnya gigi,
area bengkak di rahang atas atau bawah, demam, kelenjar leher bengkak, gelisah akibat menahan nyeri. Cara pengobatan abses gigi. Fokus utama pengobatan abses gigi adalah untuk menghilangkan infeksi. Berikut opsi pengobatan yang dapat dilakukan oleh dokter gigi. Yang pertama, drainase abses. Yang kedua, perawatan saluran akar. Yang ketiga, pencabutan gigi. Dan 4, obat antibiotik. Selanjutnya, ada karang gigi. Karang gigi atau tartar adalah tumpukan plak yang menempel dan mengeras pada permukaan gigi. Bisa dilihat pada gambar tersebut. Karang gigi membuat tampilan gigi tampak tidak terawat. Pasalnya, plak yang mengeras cenderung berwarna kusam, bisa berwarna kuning, kecoklatan, hingga hitam. Gimana sih cara membersihkan karang gigi? Membersihkan karang gigi bisa dengan cara scaling. Scaling gigi adalah prosedur pembersihan karang gigi dengan menggunakan alat yang disebut dengan ultrasonic scaler. Alat ultrasonic scaler tersebut akan menghasilkan getaran yang mampu menghancurkan dan merontokkan karang di sela-sela hingga bagian terdalam gigi. Tak hanya itu, alat ini juga dapat membersihkan karang gigi di garis gusi yang sulit dijangkau dengan bulu sikat gigi. Selanjutnya, simak video scaling gigi ya. Radang gusi atau gingivitis adalah peradangan pada gusi yang ditandai oleh kemerahnya gusi di sekitar akar gigi. Gingivitis terjadi ketika sisa makanan di gigi dan gusi mengeras menjadi plak. Selanjutnya ada gejala radang gusi. Gejala gingivitis seringkali tidak disadari oleh penderitanya. Gingivitis bahkan bisa terjadi tanpa gejala sama sekali. Beberapa gejala yang dialami penderita gingivitis meliputi gusi mudah berdarah ketika menyikat gigi atau membersihkan sela gigi menggunakan benang. Yang kedua, gusi bengkak dan sakit. Warna gusi merah kehitaman, bau napas tidak sedap, nyeri saat mengunyah makanan, gusi menyusut sehingga akar gigi terlihat, terdapat nanah antara gigi dan gusi, gigi palsu terasa tidak pas lagi, dan yang terakhir, gigi tanggal atau copot. Penyebab radang gusi.
Gingivitis disebabkan oleh pembentukan plak akibat sisa makanan yang menempel di permukaan gigi dan bercampur dengan bakteri di mulut. Bila tidak dibersihkan, plak akan mengeras dan membentuk karang gigi. Faktor risiko radang gusi. Gingivitis bisa dialami oleh siapa saja. Meski begitu, ada sejumlah kondisi yang membuat seseorang lebih berisiko terkena gingivitis, yaitu kesehatan mulut tidak terjaga karena malas menyikat gigi, usia lanjut, riwayat gingivitis dalam keluarga, pemakaian gigi palsu yang tidak pas, kebiasaan merokok atau mengunyah tembakau, perubahan hormon di masa pubertas, menstruasi, kehamilan, atau efek penggunaan pil KB. Kekurangan nutrisi termasuk vitamin C, mulut kering, infeksi virus atau infeksi jamur, penyakit tertentu seperti HIV/AIDS, leukemia, dan diabetes, mengonsumsi obat hipertensi jenis antagonis kalsium atau obat anti kejang. Dan yang terakhir, menjalani pengobatan dokter. Dan sekarang kita masuk ke materi upaya mencegah penyakit gigi dan mulut. Yang pertama adalah sikat gigi minimal 2 kali sehari. Jadi menggosok gigi secara rutin minimal 2 kali sehari itu dapat memutus rantai penyebab terjadinya karies dan berbagai penyakit mulut lainnya. Nah, gimana sih cara menyikat gigi yang baik dan benar? Oke, sekarang aku bakal mempraktekkan cara menyikat gigi yang baik dan benar. Yang pertama, dari gigi bagian belakang dengan gerakan memutar sampai ke depan. Sisi satunya juga sama, dari belakang ke depan dengan gerakan memutar. Setelah itu, sikat area yang biasa kita gunakan untuk mengunyah, dan gerakan maju mundur sebanyak 8 kali. Sisi satunya juga sama. Lalu parang atas. Setelah itu, sikat bagian dalam gigi yang belakang dan gerakan memutar. Seperti ini. Satunya jangan lupa. Yang atas juga sama ya. Seperti ini. Nah, yang terakhir, sikat bagian belakang di gigi depan ini dengan gerakan ditarik dari dalam keluar. Yang atas juga sama, tarik dari dalam keluar. Oke, seperti itu. Untuk cara mencegah penyakit gigi dan mulut yang kedua ada mengurangi konsumsi makanan yang manis dan lengket. Sebaiknya setelah mengonsumsi makanan atau minuman tersebut, jangan lupa untuk menyikat gigi dengan baik dan benar seperti yang sudah dipraktekkan tadi, agar tidak ada makanan yang menempel pada sela-sela gigi. Yang ketiga, gunakan pasta gigi perfluorida. Fluorida adalah unsur alami yang dapat kita temukan dalam kandungan pasta gigi. Fluorida diserap tubuh, lalu digunakan oleh sel-sel yang membangun gigi dalam menguatkan enamel gigi. Fluorida juga merupakan pertahanan utama terhadap kerusakan gigi yang bekerja dengan cara memerangi kuman dan memberikan perlindungan alami untuk gigi. Oke, selanjutnya adalah menggunakan obat kumur atau berkumur dengan larutan garam. Selain mencegah bau mulut, obat kumur juga dapat diandalkan untuk mencegah sakit gigi. Kandungan di dalam obat kumur diklaim mampu mengontrol pertumbuhan bakteri sekaligus mengurangi plak yang masih menempel. Lalu selanjutnya, sering mengkonsumsi air putih. Minum air dapat membantu membersihkan beberapa efek negatif dari makanan dan minuman yang menempel pada gigi Anda. Selanjutnya, rutin memeriksakan gigi ke dokter gigi. Rutin dalam memeriksakan gigi ke dokter gigi dapat membantu Anda menemukan masalah mulut atau gigi sebelum terlambat, sekaligus menjaga kesehatan gigi dan mulut. Lalu, kesimpulan untuk pemaparan kita hari ini adalah kita harus mengetahui berbagai macam penyakit gigi dan mulut beserta penyebabnya. Jika sudah, maka dilanjutkan dengan memahami dan menerapkan upaya-upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut. Upaya mencegah penyakit gigi dan mulut yang paling sederhana yaitu dengan cara menjaga kebersihan gigi dan mulut. Dimulai dari menyikat gigi yang baik dan benar dapat meminimalisir terjadinya penyakit gigi dan mulut.
Sekian pemaparan dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat dan dimengerti oleh teman-teman semua. Maaf apabila ada salah kata dan penulisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.